Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami. Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini Minggu, tanggal 2 Februari 2025 oleh anugerah Tuhan kita ada. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak kembali kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau bermazmur kepada Sang Raja kita, Yesus Kristus. Ucaplah dan lihatlah betapa baik-baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 9. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Bilangan pasal 26 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah. Ketika mereka membantah Tuhan, tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika kedua 150 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Bilangan pasal 26 ayat 8 sampai dengan 10. Tuhan Yesus adalah guru yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tuhan adalah guru yang baik. Ia mampu memakai semua keadaan untuk mengajar umatnya demi kebaikan mereka. Sebagaimana layaknya seorang ayah yang bertanggung jawab akan mendidik untuk mendewasakan anak-anaknya, demikianlah Allah memperlakukan umatnya. Ia menggunakan berbagai cara untuk menyadarkan umatnya tentang apa yang sepatutnya mereka kerjakan dan apa saja yang seharusnya tidak mereka lakukan. Di dalam hal ini, ia juga menggunakan hukuman-hukuman yang ia jatuhkan terhadap mereka yang melanggar firman-Nya sebagai pelajaran bagi umatnya, supaya dengan demikian mereka tidak usah meniru ataupun mengulang pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pelajaran melalui jalan yang pahit, yaitu hukuman bagi mereka yang melanggar firman-Nya, itulah yang dicatat di dalam kitab Bilangan pasal 26. Di situ ditulis pemberontakan Datan dan Abiram kepada Musa dan Harun yang Tuhan tempatkan untuk memimpin umatnya. Tuhan memandang pemberontakan mereka tersebut
sebagai sikap membantah diri Tuhan. Sebagai akibat, ia menghukum mereka dengan membuka bumi sehingga mereka tertelan ke dalamnya. Dicatat bahwa dengan demikian mereka menjadi peringatan, berarti melalui peristiwa yang menyayat hati tersebut, Allah sebagai sang guru yang baik telah mengajar umatnya tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap kepada kehendak Allah, dan semua itu adalah demi kebaikan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pertanyaan bagi kita bersama di pagi hari ini, bagaimana seharusnya kita menyikapi hukuman yang Allah jatuhkan terhadap orang yang melanggar firman-Nya? Marilah kita berpikir secara positif bahwa segala keputusan hukuman yang Tuhan berikan adalah hal yang positif bagi kebaikan kita juga. Sebab itu mari kita belajar untuk taat dan setia kepada perintah Tuhan. Kita tidak melanggar perintah-perintahnya, tapi kita melakukan dengan segenap hati, sehingga Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita, dan dalam hidup kita juga menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhilah diri kami dengan belas kasihan, sehingga kami tidak bergembira ketika melihat orang lain mengalami hukuman-Mu. Demikian juga penuhilah diri kami dengan kerendahan hati, sehingga kami dapat mengambil pelajaran dari hukuman yang mereka terima, yaitu dengan tidak ikut melakukan pelanggaran-pelanggaran mereka. Di dalam belas kasihan dan kerendahan hati itu, ajarlah diri kami untuk berdoa bagi mereka, karena kami yakin kalau Engkau menghukum orang yang melanggar firman-Mu, hal itu adalah karena Engkau mengasihi semua orang dan tidak menginginkan mereka berlarut-larut di dalam dosa mereka. Pagi ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Abah, ya Bapa, atas segala pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk napas kehidupan. Terima kasih buat setiap berkat jasmani rohani yang tersedia atas kami. Terima kasih Tuhan menyertai setiap pribadi dan hidup rumah tangga kami, keluarga kami. Kembali kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab dengan setia Engkau memenuhi janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Hari ini dan sepanjang hari ini kami berserah kepada Engkau, dan kami percaya Engkau menaungi diri kami dengan kasih-Mu dan menopang hidup kami dengan kesetiaan-Mu. Oleh pertolongan-Mu, kami percaya kami dapat mengisi hari ini dengan kehidupan yang tidak sia-sia, namun penuh makna. Engkau membuka jalan bagi kami dan menyanggupkan diri kami untuk mengatasi semua rintangan yang menghalangi perjalanan hidup kami. Ajarlah diri kami dengan hikmat-Mu, agar kami mampu membedakan antara hal yang benar dan sesuai dengan rencana-Mu, dengan yang tidak benar dan bertentangan dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa dan salah kami Bapa, dan bawa kami sungguh hidup di dalam kehendak rencana-Mu. Dan hidup kami sungguh menjadi berkat dan saluran berkat bagi kemuliaan-Mu. Demi Yesus yang hidup kami bersyukur pagi hari ini, dan hamba tetap berdoa memberkati semua umat Tuhan. Saudara-saudara hamba yang berada di gang Kebun Swapen perkebunan, hamba mohon kasih Kristus menolong kami, menopang kami, membawa kami berjalan di dalam kehendak rencana-Mu. Biarlah saudara-saudara hamba yang berada di gang Kemundan hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka menghormati, menghargai anugerah-Mu, menghormati firman-Mu, dan setia melakukan firman-Mu. Berkati setiap pribadi hari ini dalam semua aktivitas mereka.
dalam tugas pekerjaan, usaha, bisnis, dan juga pendidikan serta pelayanan mereka. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan membawa mereka untuk setiap pribadi melangkah menuju ke rumah Tuhan di mana mereka ditempatkan. Tuhan berkati mereka dengan damai sejahtera dan sukacitamu melimpah bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terima kasih. Hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada pagi hari ini. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong setiap pribadi, bahwa hidup kami berjalan seperti apa yang Engkau kehendaki. Biarlah kami juga taat dan setia kepada perintah firman-Mu. Kami tidak membangkang, kami tidak memberontak, bahkan kami tidak melawan ataupun menyalahkan pemimpin-pemimpin rohani kami. Tapi kami bersyukur, berterima kasih, sebab Tuhan percayakan mereka untuk mendidik, untuk mengasuh, bahkan mengajar kami dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami hari ini dan sepanjang hari ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Roswairata yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati dia, pribadinya. Tuhan berikan kekuatan spesial kepadanya, berikan kesehatan yang terbaik kepadanya, berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Engkau Bapa, yang menghormati firman-Mu, yang bersandar sepenuhnya kepada Engkau dan berjalan dalam tuntunan-Mu, sehingga dia boleh hidup menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang seperti yang Engkau kehendaki. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besar Wairata, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya dan juga kepada anak kekasih. Tuhan tolong, biarlah segala sesuatu yang mereka kerjakan sesuai kehendak-Mu dan mereka hidup sungguh memuliakan Engkau. Tuhan Yesus tolong, biar hari ini dia juga bisa melangkahkan kaki menuju rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus dimanapun ia ditempatkan. Tuhan Yesus memberkatinya dan semua keluarganya. Terima kasih Bapa. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biar kekuatan baru, hikmat Tuhan, wibawa Tuhan, urapan baru Tuhan turun bagi hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Pertolongan Tuhan melindungi, memelihara. Tuhan yang menjauhkan ia dari segala hal yang tidak berkenan. Jauhkan ia dari semua pekerjaan sejahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty, dan juga Tuhan memberkati hidup rumah tangganya, berkati suaminya, berkati anak cucunya, dan semua aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan hari ini sepanjang hari ini. Biar apa yang mereka kerjakan, kekuatan Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu nyata bagi mereka siang malam, dan pakai hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung bersama dengan keluarganya yang berada di kota Manokwari. Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-Mu untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup taat dan setia kepada firman-Mu, hidup melakukan perintah-perintah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa bersandar sepenuhnya kepada Engkau, yang memberkati Yan dan keluarga. Tuhan memberkati ia untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Bapa terima kasih buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Bapak Yan Pulung. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati istri dan kedua anak, dan biarlah mereka hidup di dalam kebenaran-Mu setiap saat, hidup tunduk dan taat kepada otoritas yang Tuhan percayakan kepada mereka juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Tuhan berkati hamba-Mu untuk terus boleh hidup dalam kebenaran dan menjadi berkat. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Saudari Debbie Tua Putih Main yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu untuk tetap taat setia, hidup melakukan kehendak rencana-Mu, hidup berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan apa yang Tuhan mau. Dia boleh tunduk dan taat, mengerjakan tugas bagiannya dengan benar. Terima kasih kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya dalam tugas pekerjaan, usahanya, di dalam pelayanannya. Dari hidup sungguh mengutamakan kebenaran-Mu. Dia boleh tunduk dan taat, hormat kepada otoritas yang ada padanya. Dalam nama Yesus, kepada para pemimpin rohani yang dipercayakan Tuhan untuk membimbingnya, Tuhan juga ajar ia menghormatinya. Biarlah Tuhan seperti ketaatan yang dilakukan oleh hamba-Mu Musa, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa bahwa hamba-Mu Saudari Debbie Tua Putih Main taat setia mengerjakan apa yang Engkau mau. Tuhan lindungi dia siang malam, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan hidupnya boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Berkati ia dalam semua tugas pekerjaan dan pelayanannya demi Yesus. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus taat setia melakukan seperti apa yang Engkau mau. Bahwa hidup hamba-Mu sungguh tunduk dan hormat kepada firman-Mu, melakukan perintah-perintah firman-Mu bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Bahwa dia terus melakukan ketaatan kepada anugerah-Mu dan firman-Mu. Tuhan lindungi dia siang malam, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Tuhan melindungi suami dan ketiga anak kekasih. Tuhan tuntun mereka setiap saat, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah, dan pasukan malaikat senantiasa berjaga-jaga atas setiap pribadi mereka, hidup rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak. Tuhan lindungi senantiasa. Hamba percaya Tuhan kasih-Mu melimpah atas keluarga ini, memberkati dan melindungi, memelihara. Terima kasih Bapa, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari orang-orang yang iri hati, dengki, yang senantiasa mengeluarkan perkataan caci makian. Tuhan, hamba berdoa itu dikembalikan kepada setiap orang yang berkata demikian. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berperkara dengan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melindungi hamba-Mu Ibu Diana De Vretes dan keluarganya, rumah tangganya, suami dan ketiga anak diberkati, dilindungi, dipelihara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga, bahwa kami semua berjalan dalam kehendak rencana Tuhan. Hamba berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan dalam persiapan ibadah raya pagi, sore, dan malam hari. Tuhan biarlah semua kami melaksanakan ibadah dengan takut akan Tuhan, menghormati Engkau, mengutamakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, jamah setiap umat-Mu, jamah mereka untuk dapat melangkahkan kaki mereka menuju ke rumah Tuhan dimanapun mereka ditempatkan, dan mereka boleh bersekutu bersama dengan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih untuk semuanya ini. Kami bersyukur Tuhan beri cuaca yang terbaik atas kami selama kegiatan-kegiatan ibadah berjalan. Perlindungan-Mu nyata dan hadirat-Mu nyata dalam setiap ibadah-ibadah kami. Terima kasih Bapak, kepadamu kami berserah untuk hari ini dan sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada besok
pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan mari saudara-saudara, saya ingatkan, kita siapkan hati kita, hidup kita menuju rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus. Dan dalam kehidupan kita setiap hari, mari kita menghormati anugerah Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah guru yang benar, yang mendidik kita dalam kebenaran. Kalau seringkali kita harus mendapat teguran yang keras dari Tuhan, bukan berarti Tuhan membenci kita, tapi Tuhan sedang mendidik kita kepada kebenaran, sehingga kita hidup sungguh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, salam MDC.